Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat subuh, selamat rejadian, selamat Anda sedang jomblo, dan selamat-selamat lainnya yang buat Anda selamat. Hari ini kita akan membawakan sebuah konten, yaitu merecap seluruh alur cerita dari film Ali and Ratu-Ratu Queens. So, buat yang belum nonton filmnya, please close the channel karena konten ini bermuatan spoiler keras. Tapi kalau kalian kekeh, ya udah deh, this is video. Cerita yang diawali dengan Ali yang sedang rindu terhadap ibunya. Mama? Mama apa kabar? Lalu scene pun berpindah ke masa lalu, di mana Ali kecil dan ibunya sedang bermain di sebuah kamar. Dan ibunya Ali pun menunjuk sebuah gambar, di mana gambar itu adalah patung Liberty. Di sana ibunya Ali pun memberitahu jika dia akan pergi ke sebuah kota yang bernama New York, dan akan kembali kepada Ali jika ibunya berhasil meraih mimpi-mimpinya. Singkat cerita, Ali kecil pun ditinggalkan oleh ibu tercintanya. Di malam itu, dengan hujan yang rintik-rintik dan dibarengi dengan tatapan sang suami yang seolah-olah tak ingin istrinya pergi, dengan berat hati, Ali kecil pun ditinggal bersama ayahnya di Indonesia. Waktu pun terus berlalu, Ali kecil pun menghabiskan waktunya tanpa kasih sayang sang ibu. Hingga pada akhirnya ibunya Ali pun menelepon kepada suaminya dan memberitahu jika dia mengalami masalah keimigrasian. Hal ini pun membuat sebuah pertengkaran kecil antara ayahnya Ali dan ibunya. Kamu emang gak pernah mikirin aku ya? Kamu gak pernah mikirin Ali? Dan sementara itu, Ali kecil pun hanya mendengar dan melihat sambil menahan rindu kepada sosok sang ibu. Kesedihan Ali pun berlarut hingga Ali dewasa. Sampai pada akhirnya Ali pun menemukan sebuah tiket yang dikirim oleh ibunya di sebuah lemari kecil. Ini tiket buat Ali sama Mas. Aku harus kerja banting tulang untuk bisa beli tiket ini. Jadi tolong jangan sampai tiketnya angus. Hal ini membuat Ali ingin pergi menyusul ibunya ke Amerika. Namun rencana Ali ini pun ditentang oleh seluruh keluarganya yang menganggap Ali masih kecil untuk merantau ke negeri orang. Saya mau ke New York nemuin Mama. Kamu tidak kenal siapa-siapa di sana. New York itu kota yang sangat berbahaya. Udah nggak usah pergi. Hal ini membuat Ali sangat kecewa. Terlebih kepada budenya yang diperankan oleh Jude Mini. Budenya Ali yang sangat-sangat tidak setuju jika Ali pergi ke Amerika. Sampai pada akhirnya Ali pun memperlihatkan sebuah tiket yang dikirimkan oleh mamanya kepada dirinya. Ini Mama loh Bude. Ini dari Mama. Ali pun berkata bahwa ini adalah sebuah tanda jika mamanya ingin bertemu dengan dirinya. Lalu dengan berat hati, budenya pun memberikan izin kepada Ali dengan bermodalkan uang hasil dari kontrakan rumahnya serta menjual gold dari hasil farming. Apa itu? Oke, lanjut. Ali pun dengan restu dari budenya, dia pun pergi ke Amerika untuk mencari ibunya. Dan kisah Ali mencari ibunya pun dimulai. Dengan bermodalkan GPS dari Mbah Google, akhirnya Ali muter-muter kota New York dan sampailah dia di sebuah apartemen. Dan di sana dia bertemu dengan seorang wanita yang super cantik jelita tiada tara yang bernama Eva. Pandangan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Ali yang gagal paham karena Ali menganggap jika Eva telah mengobrol dengan dia. Padahal Eva sedang menelepon temannya. Ali yang lucu, lugu dan salah tingkah. Akhirnya dia pun masuk ke sebuah apartemen. Ali yang berharap jika ia akan bertemu ibunya di sana harus menahan kecewa karena yang ia temukan bukanlah ibunya, tetapi tante cantik jelita. Dia adalah Ance, Parti, Cynthia dan Bia. Akhirnya Ali pun masuk ke apartemen itu diiringi rasa curiga dari Ance, Bia dan Cynthia. Dan sementara itu Parti justru membawakan sebuah tas sambil melihat foto-foto masa kecilnya. Ali pun bertanya kepada Parti, di mana ibunya sekarang. Pindahnya kemana tau gak Tan? Nggak tahu. Ali yang sedikit kecewa, akhirnya dia bisa sedikit ceria ketika dia ditawari makan oleh para tante-tante itu. Bahkan Ali pun ditawari untuk menginap di apartemen mereka, tapi dengan bayaran $10.000.
sebagai uang sewanya. Dengan aturan yang super ketat, akhirnya Ali dan Ratu-Ratu Queens pun tinggal bersama dan menjadi sebuah keluarga. Singkat cerita, atas bantuan dari Narti, Ali pun berhasil menemukan alamat dari ibunya yang berada di sebuah daerah Fort Greene. Lalu hari pun berganti. Di pagi hari itu, Ali sedang siap-siap untuk mencari ibunya. Dan Parti siap-siap juga untuk memberikan kado kepada Mia, yaitu makanan khas Indonesia, rendang yang dibuatkan spesial oleh Parti untuk Mia. Lalu Ali pun berjalan ke sana kemari mencari alamat ibunya berada. Dan perjalanan Ali pun tidak sia-sia. Akhirnya dia berhasil menemukan di mana alamat ibunya dan bertemu dengan ibunya setelah sekian lama meninggalkannya. Namun rasa kecewa harus dirasakan oleh Ali ketika pertemuan yang epik berakhir dengan anti klimaks, di mana secara psikologis ibunya belum siap menerima kehadiran Ali. Dan Ali pun yang tak percaya dengan keadaan ini, dia pun pelan-pelan berjalan meninggalkan kediaman ibunya. Lalu sementara itu ibunya Ali yang syok, dia mencoba menenangkan diri sendiri. Hingga pada akhirnya datanglah seorang laki-laki tua, dia adalah suami baru dari Mia atau ibunya Ali. Jadi di sini ibunya Ali selama di Amerika dia sudah menikah lagi. Dan mungkin itu yang menyebabkan ibunya Ali kurang bisa menerima kehadiran Ali pada saat tadi. Oke, kita lanjut. Ali yang kembali lagi ke apartemennya, dia pun disambut dengan pertanyaan dari Parti. Kenapa rendangnya masih ada? Ali yang terdiam membisu ngejodok Namru, dia pun tidak mau cerita apa yang terjadi. Sampai pada akhirnya sepupunya Ali yang bernama Zulkifli yang diperankan oleh Bayu Skak, dia pun melakukan video call dengan Ali. Yang pada akhirnya video callnya pun dibegal oleh para ratu-ratu Queen itu. Lalu mereka pun menginterogasi Zulkifli apa yang terjadi pada Ali. Katanya ibunya pura-pura nggak kenal dia. Dengan kejadian ini pun membuat para ratu-ratu Queen itu berubah jiwanya menjadi barbar dan berniat untuk merabrak Mia ibunya Ali. Dan sementara itu Ali yang terlihat bingung mencoba untuk menghentikan niat mereka. Kenapa semua orang tuh cuma bisa nyuruh sih? Ali ini, Ali itu, Ali A, Ali B. Dengerin aku dong. Melihat Ali yang sedih, Ratu-Ratu Queens pun mencoba menghibur Ali dengan mengajak makan di malam itu. Lalu hari pun berganti, Ali kembali lagi ke rumah ibunya. Dan di sana dia bertemu ibunya yang akan mengantar anaknya. Lalu Ali pun mengikutinya sampai pada akhirnya ibunya melihat Ali yang sedang menunggu di luar. Lalu ibunya pun datang menghampiri Ali dan bertukar nomor telepon. Singkat cerita, Ali yang akan bertemu dengan ibunya esok harinya, dia pun dibawa oleh para ratu-ratu Queens ke sebuah toko untuk di makeover dengan berbagai macam baju-baju pilihan dari para ratu-ratu Queens yang dari mulai anak kecil hingga sampai penjaga toko. Namun sayang semuanya tidak ada yang cocok dengan style dari Ali. Hingga pada akhirnya pilihan pun jatuh kepada Eva, di mana Eva memilihkan baju buat Ali dan hasilnya cocok abis. Tanda cinta guys, ahai. Dan dari situlah Eva dan Ali mulai saling mengenal. Lalu hari pun berganti, di mana Ali dan ibunya kembali bertemu di sebuah kafe. Di pagi hari itu Ali tampak ceria bertemu dengan ibunya. Dan ibunya pun bertanya di mana Ali tinggal selama ini. Lalu Ali pun menjawab bahwa dia tinggal bersama Tante Parti dan para ratu-ratu Queens. Di mana Parti ini adalah dulunya teman sekamarnya dari Mia. Sehingga dia adalah teman dekatnya dari ibunya Ali. Waktu pun terus berlalu. Di malam itu Ali diajak oleh ibunya untuk jalan-jalan mengelilingi kota New York yang sangat megah. Hingga pada akhirnya ibunya Ali berhenti di suatu tempat, di mana tempat itu memiliki historis yang sangat tinggi untuk ibunya Ali. Ibunya Ali pun bercerita kepada Ali jika dulu dia pernah mencoba meraih mimpi di tempat itu. Tapi dia gagal dan menyerah. I gave it up. And then I met Alex. Bahkan ibunya Ali pun bercerita jika dia dulu pernah menjadi pelayan di klub malam itu. Sampai pada akhirnya ibunya Ali bertemu dengan sosok Alex yang kini menjadi suami barunya. Penjelasan dari ibunya Ali tentang kehidupannya di Amerika selama ini
membuat Ali kecewa. Iya maksudnya mama nggak bisa gitu ninggalin Ali sama ayah di Jakarta terus sekarang kalau ditanya jawabannya ya gitu aja. Ibunya Ali pun mencoba menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Ali, I was unhappy. Dan sementara itu, Ali yang mempertanyakan keberadaannya sebagai anak dari Mia, Ali? Emang Ali bukan anak mama? dia pun mencoba meyakinkan ibunya jika dia ingin tinggal di sini bersamanya. Lalu, dengan pelukan hangat dari ibunya Ali, pertemuan itu pun harus diakhiri. Ibunya Ali kembali ke rumahnya dan Ali pun demikian. Pertemuan yang singkat membuat Ali bahagia, tapi berbeda dengan ibunya. Ibunya Ali yang beranggapan kehadiran Ali bakal membuat rumah tangganya dengan suami barunya itu akan menjadi berantakan. Dengan alasan itu pun, akhirnya ibunya Ali menemui Parti teman lamanya di sebuah kontrakan yang akan dijadikan sebuah restoran rendang oleh Parti dan teman-temannya. Ibunya Ali pun meminta tolong kepada Parti untuk memberikan cek senilai $20.000 atau senilai 290 juta rupiah kepada Ali. Dengan catatan Parti harus meminta Ali untuk pulang ke Indonesia. Melihat hal ini, Parti pun menolak apa yang diinginkan oleh ibunya Ali itu. Ali datang ke sini buat kamu terus kamu giniin. Tapi atas dasar pertemanan, akhirnya Parti mencoba menyampaikannya kepada Ali. Kamu ambil cek ini, balik ke Indonesia. Namun hal ini membuat Ali menjadi salah paham. Ali yang menilai jika Parti dan para Ratu-Ratu Queen hanya menginginkan uang dari Ali. Ali, Dari awal aku ada di sini kalian cuma ngincer duitku. Aku akan buktiin kalau kalian semua bohong. Ali yang masih dibaluti oleh rasa emosi, akhirnya dia pun pergi ke rumah ibunya untuk memastikan apakah ibunya benar-benar menginginkan Ali untuk pergi. Kalau mama emang gak mau Ali ada, mama ngomong sekarang. Dengan alasan jika ia telah meninggalkannya Mama udah ninggalin kamu. dan menjadi ibu yang jahat. Bahkan ibunya Ali pun sampai meminta Ali untuk membencinya. Just hate me. Just hate me. Dengan hati yang hancur, Ali pun langsung menemui Eva. Dan Eva mencoba untuk membangkitkan Ali di saat Ali terpuruk. Dan akhirnya Ali pun kembali ke apartemen lamanya. Dia pun langsung memutar sebuah video pendek tentang apa yang ia rasakan selama di New York. Lalu Ali pun meminta untuk diperbolehkan lagi tinggal di apartemen itu bersama para ratu-ratu dari kota Queens. Dan film ini pun ditutup dengan ibunya Ali yang berusaha memberitahu sesuatu kepada suaminya. Lalu Ali yang menerima beasiswa dan berkuliah di sana. Serta Zulkifli si YouTuber 12 ciri-ciri bersin yang pergi menyusul Ali ke kota New York. Intinya, film ini belum ada ending yang pasti. Belum ada jalan keluar yang terbaik dari ibunya Ali untuk masa depan Ali. Apakah Ali benar-benar dilupakan atau diterima kembali di keluarga barunya? Dan ngapain coba itu Bayu Skak nyusul ke kota New York? Feeling kita sih pasti ada sequel kedua. Jadi kita tunggu aja ya guys. Adios, perbados, permios.